fenomena perang kelompok yang sering terjadi di Kota Makassar. Bagaimana kita melihat itu, Bang? Sebenarnya apa pemicu terjadinya hal tersebut? Perang kelompok yang terjadi di wilayah Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Talo ya. Iya. Ya, saya selaku Kapolsek Talo. 1 tahun yang lalu, di awal saya menjabat sebagai Kapolsek, sudah mewarisi 10 titik tawuran di wilayah sini. Mulai dari Talo Galangan Kapal, kemudian Capoa Pacetlan, Capoa dengan Cambaya, lanjut lagi Lembo Layang, lanjut lagi Bunga Jaberu, Lorong 142 148, lanjut lagi di Lorong Kita Rapokaling, Tamua, Barawaja. Intinya ada 10 titik gitu. Menghadapi tawuran 10 titik ini, saya ambil langkah-langkah. Yang pertama, babi yang wilayahnya bermasalah berkantor di wilayah menyelesaikan persoalan tersebut. Kolaborasi dengan RT, RW, lurah, dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah. Kemudian selanjutnya, setiap kelompok yang bertikai saya pertemukan, saya damaikan. Saya buat deklarasi damai setelah kita hubungi kedua pihak yang bertikai, baik lurahnya, RT RW-nya, tokoh agama, ulama, semua yang ada di wilayah itu saya ajak bersama-sama menyelesaikan persoalan tawuran. Dan alhamdulillah dari 1 titik, kedua, ketiga, sampai ke 10 titik itu selesai dalam waktu 1 bulan. Kemudian lanjut lagi 3 bulan kosong, tidak ada tawuran, aman, alhamdulillah di wilayah Talo. Muncul lagi masalah di Bunga Jaberu, Baraya. Kemudian muncul lagi masalah Lembo Layang. Yaitu 2 wilayah di Kecamatan Talo yang boleh dikata cukup meresahkan. 2 wilayah ini dua-duanya berbatasan dengan Kecamatan Bentuala. Di Bunga Jaberu dengan Baraya, tawurannya itu mulai tahun 1982 sampai sekarang tidak pernah selesai. Hanya kita mampu meredam. Di awal saya masuk 3 bulan baru muncul, selesai 1 bulan, damai 5 bulan, muncul lagi, aman lagi umpama 3 bulan, ya seperti itulah. Di sana kita hanya bisa meredam. Kenapa tidak ada selesainya di sana? Karena warga di kedua wilayah itu boleh dikata ada dendam antara Baraya dengan Bunga Jaya. Terus yang kedua, di kedua wilayah itu juga banyak pengangguran. Jadi banyak warga Baraya, warga Bunga Jaberu yang tidak ada kerjanya. Banyak yang di PHK. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak selesai? Kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga anaknya, RT RW dalam menjaga wilayahnya. Kemudian yang ketiga, saya menilai kurangnya kepedulian pemerintah setempat. Lurahnya kurang peduli dengan warganya, sehingga tawuran terus berlanjut. Kemudian berikutnya, kurangnya kepedulian tokoh ulama yang ada di wilayah situ dalam menyelesaikan persoalan tawuran di Kandia Baraya. Kemudian faktor lain lagi, tidak menutup kemungkinan ada masalah tanah di Baraya. Yang notabene ada pemilik tanah yang tidak menguasai wilayah situ, dibuatlah situasi sedemikian rupa agar yang punya tanah itu tidak menguasai haknya di sana di Baraya. Nah, mungkin juga ada masalah narkoba juga di dalamnya. Sengaja diciptakan situasi tawuran sehingga pergerakan narkoba ini bisa lancar. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas tawuran ini hanya bisa diselesaikan bila semuanya melibatkan diri. Tidak ada yang jadi penonton. Baik camatnya, lurahnya, RT RW-nya, tokoh-tokohnya, ulamanya. Kemudian partai politiknya ikut membantu. Kalau hanya polsek yang diharapkan agak berat untuk menyelesaikan karena saya hanya 80 orang, sementara luas wilayah kurang lebih 8 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 140.000. 15 kelurahan. Berarti satu polisi melayani 1.600 warga. Menurut standar PBB, polisi bisa memberikan pelayanan terbaiknya bila mana
satu polisi melayani 400 warga. Kalau ASEAN, satu polisi melayani 500 warga. Sementara saya di Polsek Talo, satu polisi melayani 1.600 warga. Bisa jadi, bisa kita siasati bila mana RT-nya kita 437, RW-nya kita 75, imam masjid, imam kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan ini. Insya Allah, kalau berubah jadi kota yang aman, tentram dan damai, bebas dari tawuran. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah, wilayah saya aman, tentram dan damai, meskipun ada 6 titik yang kita jaga setiap malam. Jadi anggota saya setiap malam menjaga 6 titik wilayah supaya aman, tidak ada tawuran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Iya Bang, jadi selama kita menjabat di sini kira-kira yang kita ingat terhitung kira-kira berapa kali berapa banyak tawuran yang sudah diantisipasi Bang? Semua tawuran yang terjadi di wilayah mampu kita redam. Yang paling berat Bunga Jaberu Baraya. Kalaupun itu tawurannya berlarut-larut, solusinya kita jaga, kita bawa posko. Alhamdulillah posko yang saya dirikan sekarang yang berkedudukan di depan Masjid Nurul Hidayah, Kandia 3, Kelurahan Bunga Jaberu, itu sudah 3 minggu berjalan. Dalam waktu 3 minggu ini alhamdulillah aman, sekalipun 1-2 kali ada riak-riak, tapi bisa kita redam. Kemudian di Lembolayang, saya juga buat posko di sana. Setiap hari mulai jam 1 siang sampai pagi kita jaga, diawaki oleh 2 babi, ditambah 2 orang anggota dari penjagaan. Kemudian di Gering Apel, saya juga buat posko di sana. Saya jaga mulai jam 1 siang sampai pagi. Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini, wilayah rawan tawuran bisa aman. Kemudian di Tamua juga, saya buat posko satu lagi di perbatasan Panakukan, dijaga oleh Babing, kolaborasi dengan RT RW, alhamdulillah aman. Kemudian di Panampu, kita bisa lihat ujung tanah, kadang-kadang setiap malam tawuran, namun di wilayah saya, Panampu, Kelurahan Panampu aman. Kenapa bisa aman? Ada kolaborasi antara lurah, Babin Kantimas, Babinsa, tokoh masyarakat, RT RW, bersinergi dalam menjaga wilayah sehingga aman, tentram dan damai. Tidak ada tawuran di Panampu. Sekalipun di awal saya masuk 1 bulan yang lalu, terjadi tawuran, 3 bulan tawuran baru saya masuk, selesai dalam waktu 3 minggu. Alhamdulillah. Oh iya Bang, sejauh tawuran itu Bang, ada tidak korban yang meninggal atau luka-luka seperti apa Bang? Untuk korban yang meninggal selama saya di sini, tidak ada. Tapi Baraya sebagai lawannya pernah ada. Iya. Kemudian untuk luka-luka sudah banyak. Sudah banyak ya luka-luka. Gitu. Oh iya. Namun kalau korban tawuran, sekalipun dia terluka tidak akan melapor. Gitu. Takut dari tersangka tawuran. Oh iya, Bang. Jadi langkah yang diambil sejauh ini Bang, semua pasukan digerakkan untuk menjaga daerah Bang, di daerah yang rawan. Ada 3 kegiatan rutin yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai Kapolsek. Yang pertama, safari Jumat keliling. Yeah. Tadi saya melaksanakan safari yang ke-59 selama saya menjabat. Pada saya safari Jumat, saya selalu menghimbau warga protokol kesehatan 5M, jangan kendor, jangan abai, pokoknya kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Kemudian saya sampaikan juga jaga yanata agar terhindar dari tawuran, tidak melibatkan diri masalah tawuran, tidak isap-lem, tidak mabuk-mabukan. Yang jelas kalau terlibat tawuran, bukan lagi 1 bulan saya kandangkan, tapi 3 bulan saya kandangkan. Kemudian motor yang digunakan untuk tawuran, saya kandangkan 6 bulan. Supaya ada efek jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian safari Kantimas keliling, saya silaturahmi sama tokoh, RT, RW, rutin di 15 kelurahan, selalu menghimbau. Ayo kita sama-sama dalam menjaga wilayah ini, kolaborasi RT, RW harus mengambil peran. Agar Talo ini berubah jadi kota yang aman, tentram dan damai. Kemudian safari-safari lain seperti safari Ramadan, safari Maulid, safari lain saya rutin gerakan. Tujuannya saya beri judul namanya Kapolsek Talo menyapa warga. Agar ada sinergitas, ada kolaborasi kebersamaan antara polsek dengan warga, dengan seluruh tokoh dalam menjaga wilayah ini. Kemudian wilayah rawan pasti kita jaga, 6 titik selalu saya jaga sehingga wilayah ini terbebas dari tawuran. Makasih banyak Bang.